Hey folks, Guswin here and welcome back to Guswin Guitar Show. Guys, kali ini kita kedatangan narasumber yang keren banget. Samping gua ada Bro Rocky. Halo. Oke. Nah, sebagai introduction dikit ya buat kalian, Bro Rocky ini adalah owner dari Three Chords Analog yang kalian bisa lihat Instagramnya ya. Dan juga beliau ini menangani berbagai bidang untuk khususnya bidang per vintage analogan di dunia pergitaran ya, seperti M dan juga untuk ini repair vintage efek juga ya bro ya, efek juga, dan juga melayani custom build. Ini dia salah satu produknya. Nah, sebelum lebih jauh kita tanya-tanya dulu yuk langsung sama Bro Rocky. Nah Bro Rocky, boleh cerita nggak ke para audiens gimana sih awalnya bisa memulai masuk ke dalam dunia per vintage analogan M dan pedal? Nah, gimana tuh bro? Pada awalnya sih ini emang berawal dari hanya sebuah hobi aja ya, yang apa istilahnya waktu saya kerja kantoran itu hanya untuk sebagai pelepas stres dari kerja kantoran supaya bisa tetap waras. Oh, oke. Pada minggu hari Senin berikutnya gitu. Oke, iya. Tapi setelah berapa lama ini juga jadi kayak ya hobi ini jadi kayak emang passion juga sih ya, karena semakin kesininya itu semakin banyak, semakin mengkonsumsi segala jalan pikiran saya bahwa ini lebih asik daripada harus kerja 9 to 5 gitu. 9 to 5 ya, oke. Dan sampai pada saatnya saya udah harus fokus di dunia ini totally, hobi yang jadi kerjaan lah istilahnya bisa menghasilkan, yaitu di sekitar tahun 2005. Saya akhirnya total di emang building ini aja. Dan karena ya emang ada sesuatu yang nggak bisa di suatu kepuasan aja, suatu bentuk kepuasan yang nggak bisa diungkapin, tapi saat kita bikin sesuatu something out of nothing jadi something, itu rasanya buat saya puas banget. Itu aja yang sampai hari ini coba bikin terus dan nggak pernah berhenti, nggak pernah bosan. Jadi memang, tapi basic utamanya adalah memang karena suka dulu ya. Suka banget. Kemudian jadi punya rasa pingin berkembang juga, dan akhirnya jadi punya tanggung jawab juga untuk ke para konsumen pastinya. Ya. Kalau dari sudut pandangnya Bro Rocky nih sebagai teknisi M dan juga builder M nih, kriteria ampli apa sih yang bagus secara umum kalau menurut Bro Rocky nih, biar para audiens tahu nih? Pada dasarnya kriteria ampli yang bagus tuh adalah ampli yang cocok dengan si pemakainya. Itu aja ya? Itu aja dulu. Itu aja ya? Karena terlepas dari asumsi apapun segala macam, ampli ini bagus, ampli itu bagus. Kalau at the end of the day, kalau kita sendiri nyoba, kita nggak cocok, ya nggak bagus. Ya nggak bagus sebenarnya gitu ya? Simple as that ya pokoknya? Sesimpel itu. Oke. Nah bro, berarti kalau tadi Bro Rocky bilang ampli yang bagus cocok buat si playernya, berarti sebenarnya apa sih yang membentuk tone dari ampli itu dasarnya? Jadi kalau bicara teknis, apakah dari preamp-nya atau dari power amp-nya atau ada faktor-faktor pendukung lainnya yang membentuk tone ampli itu bagus menurut si usernya maksudnya? Pastinya yang membentuk dasarnya ya mulai dari input sampai outputnya. Dari gitar sampai ke speaker. Semuanya itu bertanggung jawab dalam berkontribusi dalam bikin tone yang kita pengenin banget. Jadi sekarang ini banyak yang udah gimana preamp-nya, gimana gitarnya, gimana power amp-nya, gimana kabinetnya, tapi semua itu sebenarnya satu kesatuan sebenarnya. Masing-masing ada kontribusinya dan andilnya yang memberikan warna secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya adalah dari input sampai output itu semua punya kontribusi besar ya. Nggak bisa di parsial preamp-nya doang bagus tapi ini yang busuk dan lain-lainnya nggak bisa ya. Kalau sekarang istilahnya holistik tuh semua. Semuanya pakai. Masing-masing ada kontribusinya dan akan mempengaruhi yang lain gitu. Nah bro, tadi kalau Bro Rocky bilang dari input sampai output kan semuanya mempengaruhi. Ada juga salah satu faktor yang juga harus diperhitungkan kalau kita bicara ampli head kabinet ya, yaitu kabinet ya. Jadi nah, kalau menurut ini Bro Rocky itu seberapa besar ya ini kontribusi kabinet terhadap perbedaan suara, dan faktor apa aja sih yang membentuk perbedaan dari kabinet itu? Asumsinya dengan head yang sama ya, jadi dengan head yang sama tapi kabinetnya yang berbeda-beda. Ya pertama sih dari tipe speakernya sendiri ya, karena ada misalkan si satu pabrik merek C gitu. Tipenya ada berbagai tipe yang masing-masing karakternya berbeda-beda, yang mana untuk itu juga akan sesuai kebutuhannya
akan mempengaruhi. Gitu. Ya. Selain itu juga kabinetnya kan, dimensi kabinet itu juga bakal pengaruh banget. Ya, dan topologi kabinetnya sendiri ada yang tertutup atau yang close back atau yang open back itu sendiri akan beda banget. Beda banget ya. Ke hasil akhirnya nanti. Oke. Gitu. Terus kemudian kalau asumsinya dengan speakernya sama nih, tapi dia ukuran kabinetnya beda, itu gimana tuh? Pastinya akan berpengaruh, terutama ke low end-nya sendiri nantinya, bass-nya ke low frequency response-nya si speaker nanti itu hasil akhirnya. Oke, jadi apapun bentuk kabinet, apapun speakernya itu juga ngaruh banget terhadap suara yang akan nanti keluar dari head-nya juga. Pasti, ya bro itu ya? Pasti. Oke, nah tadi kesimpulannya memang semuanya itu kan ada kontribusinya bro ya, dari input sampai output. Nah, tapi di masyarakat nih bro, kan ada banyak asumsi bahwa tone itu datangnya dari gitar. Ada juga asumsi bahwa tone itu datangnya dari ampli. Nah, kalau menurut Bro Rocky sendiri, seberapa besar sih dampak kontribusi sound secara global itu terhadap suara? Ya pastinya seperti yang Mas Gusin bilang tadi, dua faktor itu pastinya betul juga. Tadi apa? Ya, dari gitar, tone dari gitar dan dari amplifiernya juga. Ya. Dan ada satu lagi ya pastinya dari picking action juga kan. Oke. Juga kita udah tahu bedanya downstroke, upstroke sendiri akan beda hasilnya, dan pastinya juga ya. Benar. Dan kekuatan pickingnya, dan jadi pada dasarnya tetap sama. Masing-masing itu semuanya ada satu lingkaran kontribusi besar, dan yang semuanya menentukan hasil akhirnya gitu. Jadi pickingnya sendiri, terus dari gitarnya sendiri, plus amplifiernya sendiri juga nanti akan berpengaruh. Oke, jadi memang benar-benar satu kesatuan, bukan hanya ngomong equipment aja, tapi dari orang yang main behind di gitarnya juga ya berarti ya. Jadi ada satu lingkaran besar yang memang utuh, yang masing-masing semuanya berkontribusi dan berinteraksi terhadap hasil akhirnya nanti. Gitu. Oke, berarti inputnya bukan berarti input dari ngomong gitar aja, input ya berarti humannya ya atau manusianya ya. Oke. Pastinya itu juga akan ada. Benar. Itu jadi salah satu bumbunya lah kalau dimasakan, itu mungkin entah salt peppernya gitu, garam dan mericanya. Benar. Jadi kesimpulannya itu guys, kesimpulannya adalah bukan hanya tone hanya di jari saja, atau tone ada di ampli aja, atau tone ada di gitar aja, tapi ya benar-benar semuanya ya. Jadi artinya dari kita pemainnya sampai di gitarnya juga untuk mengantarkan bunyi sampai ke M, dan M-nya juga bagus juga, semuanya ya. Banyak faktor yang dipertimbangkan, tapi kebanyakan kita ngeliatnya wah susah ya ternyata gini, tapi sebenarnya enggak gitu. Enggak ya. Ada benang merahnya yang kalau memang kita benar-benar beramati, liatin itu simple aja sih sebenarnya. Sama seperti masak kok kalau mau dianalogikan. Iya. Bahan boleh sama. Ingredients boleh sama, bumbu-bumbu sama, tapi kalau yang masak lain pasti beda. Pasti beda, ya benar. Persis jadi berarti tone ada di jari juga ya sebetulnya. Menariknya kan ada di situ kan, bumbu yang sama tapi kok bisa beda. Apa kurangnya di mana? Benar. Seperti itu aja, analoginya bisa kok. Benar. Nah bro, kalau bicara ngomongin tone ampli gitar nih, apakah yang bagus tuh harus selalu tube M nih? Karena asumsi masyarakat kan banyak bahwa tube M is the best. Pokoknya tube M nih artinya bukan hanya pre-M-nya aja, tapi harus dengan si power sectionnya juga yang tube juga, atau dengan solid state. Nah itu gimana tuh menurut Bro Rocky itu? Jadi kita balik lagi ke pertanyaan sebelumnya ya. Sebenarnya ya agak mundur gitu. Amplifier yang terbaik adalah yang buat kita cocok secara feel permainannya dan hasil suaranya juga. Jadi kalau ada yang seperti Mas Gusmin bilang, wah tube M itu bagus, yang wah pokoknya soundnya the best apa segala macam, itu hanya salah satu asumsi yang beredar. Solid state pun kalau memang kita coba sendiri ternyata kita cocok, ya udah kenapa tidak, why not gitu ya. Kalau memang dia bisa menampung semua dinamika permainan kita dan sound, mungkin kalau dalam beberapa hal kita bisa mereplikasi sound idola kita dengan ampli solid state padahal dia pakai ampli tabung, why not? Kenapa enggak ya gitu ya. Pada akhirnya selalu hasil akhirnya yang akan menentukan kita suka atau enggaknya. Betul. Daripada ikut anggapan A sana, ikut anggapan sini, yang jelas kita buang-buang waktu ikut anggapan dan nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya, ya. Cuma jadi. Betul setuju. Ya banyak juga memang yang istilahnya kata ini itu kata itu gimana, akhirnya malah nggak beli-beli. Perlu banyak polemik. Iya, banyak polemik. Nggak beli-beli, akhirnya BM terus aja, BM mikir-mikir. Iya benar. Kelamaan bos. Iyalah kelamaan, akhirnya nggak main-main, udah banyak baca review udah deh. MP-nya buru laku deh. Iya, MP-nya buru laku, barangnya buru laku deh. Benar-benar, padahal itu penting banget. Penting banget. Nah, untuk buktiin yang kita bicarain tadi, bahwa amplifier mana aja sebenarnya bisa jadi yang terbaik. Kita akan coba untuk demo satu ampli ini dari buatan Record Analog juga, yang namanya Discharge. Jadi dia format 2 channel, ada clean, ada drive. Nanti akan Mas Gusin akan coba
merasakan sendiri Oke. perbedaannya. Alright. Dan enaknya, nggak enaknya mungkin. Mudah-mudahan sih ada yang nggak enaknya juga, jadi bisa jadi masukan buat kita juga. Gitu ya, oke. Tapi yang pasti yang enaknya dulu. Enaknya dulu, iyalah. Kalau nggak enak nanti japri aja. Betul. Japri aja nanti. Mas Gusin akan main sendiri. Iya. Nanti kita coba dari hasil permainannya Mas Gusin. Iya. Rekan-rekan sekalian tebak, ini solid state atau tube? Oke. Gitu. Siap. Ya, Oke. siap. Oke. Oke, kita coba ya langsung ya. Oke, kita coba yang ini drive-nya ya. Drive-nya. Drive-nya untuk yang Channel 2. untuk yang channel 2. Yang grind mode. Iya. High game mode. Apa yang ini crunch dulu deh? Oke ya. Yang kerasnya dulu aja. Oke. Oke, kita coba ya. Oke. Straight up. Oke, kita coba yang mode satu lagi coba. Oke. Mantep, asik sih, asik Oke. banget. Ya kalau ngomong tone, kalau untuk ngomong dinamik memang harus nanti lebih kencang lagi sih kalau gue nyobanya. Tapi kalau ngomong tone nih asik sih. Maksudnya ya bener kata Bro Rocky sih. Gak tau ini apakah solid atau tube. Cuman kalau ngomong tone asik banget. Dan memang karakternya model-model ini California M ya memang. Betul, betul. Iya betul ya. Saat ada Mas Gun dari cekitenet, itu ada langsung saya teringat ampli California itu. Iya California itu benar. Nah itu loh. Nah itu dia Nah, tuh. itu kan bahwa terlepas dari apapun amplinya, kalau memang ada tone yang terkoneksi, Iya. kita nggak usah harus perlu itu. Iya, Telepati aja. Benar. Pokoknya ya kalau udah enak ya udah enak aja Betul. gitu ya. Ada Iya. sweet spot di situ yang udah nggak ada batasan apa mau tuh solid state lagi gitu. Benar. Tapi yang itu tone aja pokoknya gitu. Udah jadi tone Iya. ya udahlah ya gitu ya. Benar asik Nah, banget. tinggal ini Mas Guin. Iya. Menurut kalian, Iya. menurut rekan-rekan sekalian, coba. Nah, ini ampli apa apa nih ini kira-kira? Oke, apakah ini tube atau solid atau malah gabungan atau malah jangan-jangan malah digital? Bisa jadi, Ya, bisa tapi jadi. kalau digital mungkin ya. Ya nggak tahu ya pokoknya intinya ya silakan tebak ya pokoknya ya. Oke. Nah, Bro Rocky, cuman gini nih walaupun tadi kita udah nyoba M dan juga udah penjelasan yang panjang lebar tadi, tapi tetap di luaran sana nih banyak orang berasumsi Bapak, wah pokoknya kalau mau bagus harus tube deh. Kalau nggak dia tetap ngotot pinginnya tube M nih, padahal sebetulnya kebutuhan dia cukup dengan solid state asal yang bagus itu. Nah kalau pendapat Bro Rocky nih sebagai seorang builder M dan juga sebagai repairman M itu
Gimana sih pendapat ini nih? Balik lagi kan, seperti yang kata Mas Gus bilang, itu kata orang-orang kan. Iya. Padahal sebenarnya dia cuma butuh solid state amp yang bagus, yang sesuai dengan kebutuhan permainan dia. Jadi kalau memang kenapa harus pakai tube amp? Ya itu mungkin salah satunya memang ada perbedaan masing-masing antara solid state dan tube punya perbedaan. Masing-masing punya kelebihan kekurangan, tapi itu justru jangan dijadikan sebagai patokan bahwa solid state A lah mungkin kurang, atau yang tube kurang, atau yang ya buat istilahnya nggak ada yang, kalau kita ngelihat sebagai service person sih nggak seperti itu. Jadi kita coba mengupayakan yang terbaik dari amplifier si player gitu. Memang ada perbedaan properties kayak sound properties yang di satu sisi tube amp mungkin lebih interaktif dibandingkan dengan solid state amp pada beberapa aspek tone ya. Tapi juga karena memang dasarnya awalnya memang tone gitar ini karena awalnya memang legend-legend itu dibuilding oleh tube amp memang. Jadi karena dari situlah makanya kan asumsi itu kayak jadi udah gatekeeper gitu bahwa untuk tone yang bagus pasti harus tube. Padahal sebenarnya tidak seperti itu ya. Dan apa yang Bro Rocky bilang ini adalah statement kita bicara di tahun 2021 ya. Betul. Mungkin statement ini berbeda ketika kita bicara tahun 1968 ya mungkin. Ya pasti, pasti karena nah, itu loh. Belum ada konteks solid state yang mumpuni banget mumpuni saat banget. Itu gitu. Iya, betul. Jadi otomatis juga atau memang melihat legenda turun-temurun bahwa memang si gitar hero ini pakainya tube. Ya. Si gitar hero yang itu juga pakainya tube juga. Betul. Padahal itu kan kita bicara tahun 19 ya pokoknya di bawah tahun 2000 lah yang memang saat itu memang sound yang lebih baik memang pakai tube amp ya. Jangan lupa juga kita bicara solid state ini bukan cuma hanya transistor aja kan, seperti builder emulator, profiler dan kawan-kawan kan juga itu juga masuknya solid state gitu. Solid state juga sebenarnya. Dan bisa masuk juga istilahnya 11-12 lah kalau di compare secara kuping aja tanpa lihat mata itu. Betul. Bahkan kita yang udah sering dengerin tube amp banget beneran pun bisa salah. Salah juga gitu ya. Jadi nggak ada yang hakiki bahwa itu wah tentang tube amp itu bisa harus bagus. Betul. Belum tentu. Dan itu mengingat pembicaraan kita ini adalah tahun 2021 ya. 2021 ya, ini 2021 loh, bukan 1968. Bukan 1968, bukan 1970, bukan 1980. Iya benar. Gimana teknologi untuk yang membuat sound yang keren banget bisa menyamai kayak tube amp pun juga. Justru apalagi karena kita bicara tahun 2021 gitu kan. Teknologi itu udah bisa mendekati banget. Betul. Setuju banget. Nah, ini Bro Rocky mungkin bisa kasih sedikit tips ke para audiens nih, kalau mereka mau beli ampli nih, jadi bukan hanya ampli bekas ya, ampli baru. Ketika mereka mau beli ampli, hal apa aja sih yang harus diperhatikan ketika mereka mau beli itu? Ya, kalau memang ingin beli, ya pertama kali dan yang paling pokok itu ya dicobain dulu. Pastinya. Itu harus, mau judulnya bagaimanapun, tanpa nyobain kita nggak akan pernah tahu, nggak akan pernah istilahnya kalau ada 1, 2, 3 satunya nyobain nggak dilewatin proses nyoba, 2, 3-nya nggak akan jalan. Karena itu yang akan menentukan nanti kalian nyobain, wah ini enak nih, nah gitu. Dari situ bertumbuh terus, wah kayaknya asik nih, kayaknya enak nih ini. Mau ampli bekas atau baru ya itu. Iya betul. Kalau untuk ampli ya kita bicara pada dua jenis yang lama baru dan bekas. Iya. Harus dicobain karena itu di situ bisa ketahuan kondisinya soundnya sehat atau enggaknya atau mungkin bisa kenceng atau enggaknya itu akan ditentukan di situ. Pastinya. Kalau untuk ampli baru kita nggak usah harus terlalu khawatir lah ya. Karena sama baru aja kayak mobil gitu. Dan juga di cover garansi juga kan ya. Pasti akan ada garansi dan kawan-kawan gitu kan. Cuma untuk kalau ampli bekas memang harus baru ke nomor 2 nih. Lihat dulu kalau memang tube amp ada bunyi-bunyi dengung yang nggak seharusnya kah atau ya kalau merujuk ke nomor 1 kalau kita hitung-hitung soal volume, bisa nggak sih dia mencapai volume yang dia klaim berapa wattnya itu? Karena kalau dia tidak bisa atau ini katanya 100 watt tapi kok kita ngobrol bisik-bisik aja kalah kenceng, wah itu salah. Nah, itu berarti ada yang aneh tuh dengan ampli. Jadi jangan dibeli, makanya coba dulu. Betul. Kalau terus juga balik lagi ke nomor 1, kalau ampli bekas atau pada ampli bekas kalau dicoba pasti harusnya bunyi. Pasti logikanya itu logika dasar. Dan pastinya kalau memang kita main gitar, bunyinya pasti sesuai dengan ya kita kan pasti main-mainin ada beberapa chords lagu legend gitar legend kita. Coba dari situ di compare bunyinya sesuai nggak, dari situ aja bisa kok. Maksudnya kalau kita udah familiar dengan chord Led Zeppelin atau apa. Betul.
kalau suaranya lain pasti wah ini ada yang salah nih. Betul. Kalau apa lagi ya? Soal yang kondisi, ya pastinya kondisi kosmetik sih kalau untuk amplifier bekas ya. Oh ya, nah itu gimana? Menurut kan ya namanya amplifier bekas, pasti udah jam terbangnya banyak gitu. Entah dari kosmetiknya ada mungkin baret-baret atau ada sobek-sobek, baret-baret. Nah itu kalian oke nggak dengan hal itu gitu? Setelah mencoba tadi, kalau memang mencoba sudah oke, kosmetik oke, ya kenapa enggak? Sikat ya pokoknya ya, mantap. Tapi kalau ampli baru, udah suara bagus, kinclong, kenapa nggak disikat langsung? Ya udah nggak disikat langsung, kan udah di cover garansi juga kan ini begitu ya. Itu garansi akan membuat kalian lebih enak gitu. Benar. Nah Bro Rocky, gini ya kan kita tadi udah bicara juga teknologi M hingga saat ini nih di tahun 2021 nih. Nah tapi kan ada fenomena juga nih bahwa ada merek-merek ampli yang legendaris yang dia masih ada produknya, mereknya tapi sudah tidak diproduksi di negara aslinya. Let's say seperti Marshall yang made in India atau Fox yang made in China atau Fender yang made in Meksiko. Nah kalau menurut Bro Rocky nih sebagai teknisi M dan juga builder M, pendapatnya gimana Bro tentang hal ini? Pada dasarnya sih ya sah-sah dan wajar-wajar aja karena bagaimanapun juga seidealismenya builder untuk membuat amplinya harus dibuat di negaranya, mereka juga pasti akan harus mempertimbangkan cost produksi supaya kayak misalkan saya bikin amplifier di Inggris, saya nggak mungkin bikin di Inggris terus dipasarin untuk pasar Asia, itu akan sangat amat berat dan mahal di biaya logistiknya pastinya gitu kan. Betul. Makanya saya lebih baik misalkan kalau dengan Mas Guswin sebagai OEM manufacturing untuk ampli misalkan di Asia gitu, saya akan bikin kasih desain saya ke Mas Guswin untuk dibuat di Asia untuk pasaran di Asia karena akan jauh lebih efisien seperti itu biaya produksinya gitu. Yang saya butuhin adalah tinggal kontrol Mas Guswin aja sebagai produser untuk meet beberapa kriteria yang sesuai dengan mission statement saya sebagai builder gitu. Betul. Kalau untuk suara sekali lagi itu masih bisa diperdebatkan aja, tapi maksudnya tetap ada benang merah yang bawa kebuatan mananya pun pasti benang merah bawa sound misalkan ampli saya tuh akan ada. Selama dengan ini QC-nya benar ya atau sama lolos QC ya? QC pasti ya. Yang penting QC-nya ada, nggak akan masalah sih. Atau juga sekarang juga banyak kan yang pakai Marshall buatan India, buatan Cina, buatan apa. Bedanya kalau di analogi masakan lagi cuma kalau garamnya bisa ditambah sedikit lagi gitu doang sih. Gitu doang ya. Tapi bukan hal yang maksudnya terlalu besar ya karena kan banyak banget di masyarakat beredar, aduh misalkan ada Marshall nih, aduh saya Marshallnya India ya gitu. Kalau sudah yang lain-lain kalau sudah tersaturasi dengan itu balik lagi. Ini ampli enak nggak buat kita gitu. Itu dulu ya. Balik lagi gitu. Karena itu indikator yang baik. Karena udah dipenuhi dengan kata si ini, kata si A, kata si B itu balik lagi indera kita akan keganggu lagi sendiri. Balik lagi. Gue suka nggak nih? Ya itu aja ya. Pokoknya justifikasinya di situ aja pasti. Ya pokoknya ya udah mau mainin manapun asal udah cocok, udah lah. Semua bisa bilang rendang A lebih enak, rendang B lebih enak, cuma rendang is rendang. Iya, rendang is rendang. Ya kalau enak ya udah. Enak ya udah ya. Sama seperti itu persis. Benar setuju. Bro Rocky, ini udah di penghujung pertanyaan nih. Betul. Nah, buat para audiens nih, punya nggak sih saran untuk para audiens gimana saran untuk merawat ampli sih? Mungkin baik dari segi perawatan ataupun dari segi yang teknis lainnya deh. Nah, gimana coba? Persisnya sih kalau untuk perawatan amplifier adalah kalau dari pengalaman saya pribadi punya amplifier, saya selalu menganggap amplifier itu sebagai anggota keluarga atau paling tidak sebagai mobil. Yang nggak bisa didiemin begitu aja di garasi dan nggak dipanasin atau nggak pernah dibawa jalan. Minimal kalau untuk amplifier paling tidak sama seperti itu. Kita harus ada amplifier itu bisa kita mainkan seminggu sekali lah atau paling tidak nyala aja untuk standby nyala seperti itu juga salah satunya akan membantu pengawetannya itu awetnya si ampli gitu. Dipakai main pokoknya, jangan sampai didiemin aja gitu. Karena kalau dianalogin sebagai manusia juga pasti dia akan ngambek kalau nggak pernah dipegang-pegang. Iya. Nah ada saran juga nggak Bro Rocky, mungkin saran buat orang yang maksudnya mungkin dia pingin ngelakuin kayak Bro Rocky nih tapi nggak sempet mainin nih, ada cara lain nggak sih? Atau memang benar-benar harus caranya itu nih? Ya balik lagi dong ke minat kita kan. Kita udah seneng nih main gitar atau main musik,
Pasti dong. Sehari 2 hari atau bahkan setiap hari dalam hidup kita pasti ada main gitar. Istilahnya nggak bisa tanpa dengar ojeng, suara distorsi atau suara clean sedikit. Nggak bisa. Nah itu kan otomatis kita akan mainin tuh amplifier kan. Betul. Nah itu juga balik lagi ke situnya. Kalau emang ini ampli nggak pernah dimainin, entah kita udah punya ampli baru atau minatnya jangan turun. Gitu ya malah. Jangan sih itu, mendingan jual aja. Mendingan jual aja ya. Bener. Atau beli lagi nggak apa-apa. Ya beli lagi nggak apa-apa, atau beli lagi yang baru ya gitu ya. Iya sih, tukar tambah dong jadi red in. Itu dia kan. Iya benar. Kalau si amplifier ini nggak pernah dipakai, pasti punya amplifier baru. Amplifier baru ya, itu dia tuh, bener. Setuju banget, setuju. Gitu aja sih Mas. Iya, oke, thank you banget ya sekali lagi untuk Bro Rocky atas hadir di acara kami ya. Dan juga informasi tambahan juga untuk kalian ya para audiens ya. Jadi Bro Rocky nih sebagai ownernya Three Chords Analog di tahun 2021 ini sudah dipercaya langsung oleh Victory Amplification United Kingdom untuk menjadi service centernya ya. Jadi bila kalian yang memiliki produk Victory Amps bisa hubungi ke Three Chords Analog ya. Di sini ya, hubungin ke sini nih untuk kontak dan Instagramnya di sini. Kalau ada masalah dengan Victory Amps, karena dia adalah authorized service center langsung dari Victory. Dan juga, tapi bukan hanya Victory aja ya, bisa nanganin yang lain aja. Bisa yang lain juga. Tapi artinya beliau ini sudah dipercaya langsung oleh Victory Amplification untuk menangani masalah-masalah putar ampli dari Victory dan dengan demikian artinya ada masalah yang lain pun beliau juga bisa menanganinya juga. Oke, sekali lagi thank you ya Bro Rocky ya. Sukses selalu, sukses untuk Three Chords Analog. Terima kasih. Dan guys, jangan lupa ya subscribe channel kami, like dan di-share informasi ini, dan selalu bermain gitar, dan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa, tadi masih ada pertanyaan nih, amplinya ini apa nih? Nah, amplinya apakah coba apakah ini Tube M atau Solid atau Hybrid? Iya, jawab di komen. Dan juga selalu bergitar, semangat selalu. Thank you guys, thanks for watching ya.